Rizik Syihab kini berstatus tahanan kota setelah dibebaskan bersyarat sejak 20 Juli lalu setelah sang istri menjadi jaminan. Setelah menghirup udara bebas, Habib akan berkumpul dengan keluarganya dan mengajar di Pondok Pesantren Markas Syariah Megamendung, Bogor. Kebebasannya kali ini membuat Rizik Syihab membatasi aktivitas dakwahnya yang masif, seperti dulu demi menjaga status bebas bersyaratnya yang harus jauh dari potensi kasus baru. Yuk simak bagaimana gaya kepimpinan dan sumber penghasilan Rizik Syihab pada liputan hari ini. Profil Rizik Syihab. Habib Muhammad Rizik Syihab lahir di Jakarta pada 24 Agustus 1965. Kedua orang tuanya adalah Habib Hussein bin Muhammad Syihab dan ibu beliau Syarifah Sidah Alatas. Rizik merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Kedua orang tuanya merupakan orang Betawi keturunan Hadrami Yaman. Ayah Rizik Syihab meninggal sejak beliau masih berumur 11 bulan. Walau tidak memiliki latar belakang mondok di pesantren, namun sejak berusia 4 tahun, Rizik kecil sudah rajin mengaji di masjid-masjid. Ibunya yang berstatus single parents bekerja sebagai penjahit pakaian serta perias pengantin. Setelah lulus SMA, Rizik yang sempat bersekolah di SMP Kristen Bethel Petamburan tersebut, kemudian meneruskan kuliahnya di King Saudi University dan wisuda di tahun 1990. Rizik Syihab menyelesaikan S2 di Universitas Malaya, Malaysia tahun 2008. Saat mendekam di penjara, ia meraih gelar doktor pada 2021 dari Universitas Sains Islam Malaysia. Habib Rizik Syihab menikah pada 11 September 1987 dengan Syarifah Fadlun bin Yahya. Dari pernikahannya, Habib Rizik dikaruniai seorang putra dan 6 putri. Perjalanan karir. Karir Habib Rizik hampir seluruhnya terkait dengan perannya sebagai aktivis ormas Islam yang memiliki pengikut fanatik. Sebelum dikenal sebagai pemimpin dan imam besar Front Pembela Islam, Rizik Syihab sempat menjalani karir sebagai guru SMA di Arab Saudi, juga menjadi kepala sekolah madrasah aliyah di Jamiat Khair, Jakarta. Habib juga pernah memangku jabatan sebagai Dewan Syariat BPRS At-Taqwa, Tangerang, kemudian Presiden Direktur Markas Syariah, sebelum akhirnya menjadi Ketua Umum FPI. Di tengah krisis moneter dan pasca penggulingan rezim Orde Baru, Rizik Syihab mendeklarasikan berdirinya Front Pembela Islam pada 17 Agustus 1998. FPI mulai dikenal sejak terjadi peristiwa Ketapang, Jakarta 22 November 1998. Saat itu sekitar 200 anggota massa FPI bentrok dengan ratusan preman. Karir Rizik Syihab lantas menuai pro dan kontra di masyarakat karena statusnya sebagai orang nomor 1 di FPI. Karirnya sebagai ketua FPI dipertaruhkannya hingga beberapa kali mendekam di balik teralis besi. Pada 30 Oktober 2008, Rizik Syihab divonis 1,5 tahun penjara karena dinyatakan bersalah terkait penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB. Pada 29 Juli 2003, Rizik Syihab divonis ditahan 7 bulan penjara karena dianggap menghina Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada 24 Juni 2021, Rizik divonis 4 tahun penjara atas kasus berita bohong terkait hasil tes usap RS Umi Bogor. Sebelumnya pada Desember 2020, pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Gaya hidup dan kepimpinan. Habib Rizik menerapkan gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta menggunakan mazhab imam yang diakui saat mengamalkannya. Memiliki banyak pengikut, Habib Rizik dipandang oleh sejumlah masyarakat sebagai sosok yang keras, terutama saat beliau menyampaikan pendapatnya pada pihak yang berseberangan dengannya. Salah satu ajaran Islam yang paling sering digemakan oleh Rizik Syihab dan pengikutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, berarti menuju yang baik dan mencegah yang buruk. Gaya Habib Rizik menyebarkan ajaran agama Islam lewat gaya yang keras dan berapi-api merupakan bagian dari upayanya menunjukkan kewibawaan demi memperbesarkan figur dan pengaruhnya. Mantan Wapres Yusuf Kala sempat berpendapat bahwa kepopuleran Habib Rizik sebagai pemimpin didukung oleh karakternya yaitu karismatik.
Pemimpin karismatik disebut memiliki keahlian untuk mengubah pengikutnya dengan mengalihkan tujuan, cara, dan proses. Bisnis dan sumber kekayaan. Sumber kekayaan utama Habib Rizik adalah dari bisnis yang ia tekuni. Sejauh ini belum terkonfirmasi jelas bisnis apa saja yang dimiliki oleh Habib Rizik. Namun diduga, dari bisnis inilah pundi-pundi kekayaan Habib Rizik terkumpul. Meski tak diketahui dan jarang disorot, Rizik Syihab disebut memiliki pondok pesantren di kawasan Bogor, Jawa Barat seluas 30 hektar. Selain bisnis, diketahui bahwa Habib Rizik juga sering menerima bantuan dana dari sahabat-sahabatnya. Terlebih saat Habib Rizik tinggal beberapa tahun di Arab Saudi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro. Pengacara Habib Rizik itu mengatakan bahwa banyak teman-teman yang memberikan sumbangan dana saat Habib Rizik tinggal di Arab. Koleksi kendaraan. Sebagai seorang pemuka agama berpengaruh, karisma dan figur Habib Rizik juga terlihat dari deretan koleksi kendaraan yang pernah digunakannya saat beraktivitas, termasuk saat berpawai menyapa pendukungnya. Beberapa kendaraan tersebut belum terkonfirmasi sepenuhnya apakah milik pribadi atau berstatus pinjaman saja. Saat masih aktif memimpin dan menghadiri kegiatan FPI, Habib Rizik terlihat sering menggunakan Pajero Sport. Saat ini kendaraan kelas SUV itu berada di kisaran harga 490 hingga 700 jutaan. Selain itu, kendaraan lain yang kerap ia gunakan adalah mobil produksi Amerika Serikat, Jeep Wrangler Rubicon. Menariknya, sama halnya seperti Mitsubishi Pajero Sport, mobil tersebut juga berkelir putih. Mobil yang dibekali beberapa fitur unggulan tersebut dibanderol cukup mahal, yakni 1 miliar rupiah lebih. Saat bebas bersyarat pada 20 Juli lalu, kepulangan sang imam besar dijemput oleh sebuah Toyota Alphard putih. Habib Rizik diketahui menumpangi Toyota Alphard putih yang memiliki bandrol harga jual hingga 869 juta rupiah. Walau organisasi yang didirikannya telah bubar dan kini aktivitas dan mobilitasnya terbatas sebagai tahanan kota, namun pengaruh dan figur kepemimpinannya masih diperhitungkan. Partai Nasdem misalnya, bahkan membuka diri bagi Habib Rizik mengikuti konvensi Capres yang diadakan oleh partai pimpinan Surya Paloh tersebut. Menurut Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Habib Rizik punya modal sosial yang besar. Namun jika ingin mencalonkan diri, beliau harus bisa membangun komunikasi dengan parpol, karena ranah agama dan politik disebutnya berbeda. Nah guys, menurut kalian apakah Habib Rizik adalah salah satu capres atau cawapres pilihanmu pada Pilpres mendatang?